Kita puji Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan bagi kami, bagi kita semua. Dan tentunya sekali lagi kita puji Tuhan karena anugerahnya begitu besar. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berbicara mengenai kehidupan saat ini. Banyak umat Tuhan begitu aktif di gereja, tapi menjadi pertanyaan, apakah kita bisa hilang di gereja? Saudaraku yang kekasih, inilah pertanyaan. Mengapa kita bisa hilang di gereja? Siapa yang hilang? Mungkinkah saya? Kadang-kala saya tidak menyadari, bisa saja saya yang hilang. Dan inilah kenyataan yang ada. Di negara kita terdapat begitu banyak gereja. Seluruh denominasi ada 61.000. Wow, ada 61.000. Banyaknya anggota gereja ada 23.433.368 orang. Banyak pengkhotbah, banyak pelayan pembicara melalui televisi, bahkan radio yang begitu berkembang pesat pada saat ini. Saudaraku, namun ingat, kejahatan makin meningkat pada masa ini juga. Dari masa lalu sampai sekarang terus meningkat, dari waktu ke waktu. Kejahatan terus meningkat. Kita telah tiba pada waktu yang berbahaya. Dan yang dipenuhi dengan apa? Kegilaan moral. Contohnya begitu banyak LGBT di gereja sekarang. Pembunuhan sudah terjadi. Dan itu menjadi hal yang biasa. Perceraian di mana-mana menjadi tren. Bahkan orang-orang Kristen sekalipun. Ada gereja yang homoseksual, pendetanya yang homo, pendetanya yang lesbi. Ada gereja yang bisa berjudi. Dan ini sangat mengerikan. Kenapa? Hal ini sudah sama seperti pada zaman Sodom dan Gomora. Mungkin kita katakan mereka hanya beragama. Ya, beragama hanya formalitas saja. Mereka hilang. Ya, bisa katakan mereka lah yang hilang. Tapi menjadi pertanyaan, benarkah hal seperti itu? Benarkah mereka yang hilang atau kita juga hilang? Saudaraku, kita seperti dirham yang hilang. Saudaraku, dirham yang hilang tidak tahu kalau dia hilang. Bisa saja kita hilang, kita tidak tahu kalau kita hilang di dalam gereja sekalipun. Mungkin kita melihat saudara-saudara kita seperti dirham yang hilang. Tugas kita mencari dan temukan dia kembali. Dan kalau saudara baca perumpamaan ini dikatakan kehilangan bukan pria tapi wanita. Kenapa? Karena wanita melambangkan gereja Tuhan. Saudaraku, kita di dalam kehidupan kita mungkin kita akan, kok saya bisa hilang? Mari kita lihat. Kita seperti dirham yang hilang. Diceritakan dalam perumpamaan menggambarkan keprihatinan Allah terhadap yang hilang. Kita sudah bacakan tadi ya. Bersama-sama. Lukas 15 ayat 8-10. Pada saat kita bacaan bersama. Kemudian bagaimana keprihatinan Tuhan terhadap orang yang hilang. Bagaimana pentingnya menemukan barang yang kita anggap itu sangat berharga. Wanita ini dia coba mencari barang yang sangat berharga, dirham itu. Di dunia timur, dirham adalah emas kawin. Keping uang perak yang diberikan calon suami kepada calon istri. Keping-keping ini dapat disimpan dengan sebagai apa? Dengan kalau kita katakan disimpan dengan hati-hati. Mereka akan simpan dengan hati-hati di sana sebagai milik yang sangat dicintai. Diteruskan kepada apa? Putrinya. Saudaraku, inilah contoh bagaimana menemukan sesuatu. Dia cari. Dan bagaimana cara dia mencari? Dia mencari dirham yang hilang itu menggambarkan orang yang hilang yang berdosa. Yang tidak punya kesadaran bahwa dia hilang. Keadaannya dia tidak tahu kalau dia sudah hilang. Mereka sudah tersesat dan tidak mengetahui dan menyadari mereka hilang. Mereka harus dicari, harus disadarkan. Dan dirham yang hilang itu tidak pergi kemana-mana, saudara. Tapi hilang di dalam rumah. Kalau itu anggota jemaat, dirham yang hilang itu bisa saja hilang di dalam gereja. Ada di gereja. Oh, kok bisa ada di gereja pendeta? Bisa saja. Ya. Nanti saya akan jelaskan.
Apa yang dilakukan wanita itu? Dia menyadari kalau dirhamnya hilang. Saat dia menyadari dirhamnya hilang, dia menghargai itu, dan dia tahu itu sangat berharga. Dia cari di gereja. Harus merasa bahwa jiwa itu sangat berharga. Harus dicari sampai kita dapat. Wanita itu menyalakan pelita yang melambangkan Roh Kudus. Terjadi terang pada saat pelita nyalakan. Terang itu adalah lambang firman Tuhan. Dia bersihkan rumah, gereja. Apa yang perlu dibersihkan dari kehidupan kita, supaya kita bisa kelihatan, kita harus bersihkan. Kemudian ditemukanlah. Pada saat ditemukan, dia sangat bersukacita bersama dengan apa? Sahabat-sahabatnya. Saudaraku, bisakah kita hilang di dalam gereja? Bisa. Saudaraku, kita mungkin terlihat begitu aktif. Kita menginjil, kita berkhotbah, kita mengajar, kita melakukan pujian. Luar biasa, kita pemimpin lagu di gereja. Bisakah kita hilang? Saudaraku, saya ingin memberikan satu hal. Tidak cukup hanya bergabung dalam sebuah gereja. Tidak ada keselamatan dengan tertulisnya nama kita dalam buku anggota gereja manapun. Tidak ada. Pertanyaannya, apakah saya orang Kristen yang sejati? Apakah saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Yesus? Ini menjadi tantangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kami berada di Kupang, year-end meeting bulan Desember yang lalu, saudaraku tahu, gubernur hadir. Kemudian dia berbicara. Ada satu pertanyaan dia tanyakan, seperti ini. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Semua jawab, yes, kami percaya. Dia balik. Apakah Yesus percaya kepada saudara? Tidak ada yang berani jawab. Apakah saudara percaya Yesus? Kita katakan, iya, saya percaya Yesus. Tapi pada saat dia balik pertanyaan ini, apakah Yesus percaya kepada saudara? Tidak ada yang berani. Saudaraku, apakah saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Yesus? Di dalam Matius 7 ayat 21 dan 22 katakan sangat jelas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Dia, saya garis bawahi, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas tidak cukup hanya memanggil Tuhan, Tuhan. Tapi harus ada respons dalam hidup kita. Ayat 22 katakan, pada hari terakhir. Pada hari terakhir. Banyak orang berseru kepada Tuhan. Berapa banyak? Banyak. Kalau dalam berapa banyak orang berseru, begitu banyak orang berseru kepada Tuhan. Apakah saudara mereka? Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu? Siapa mereka? Bukan kami berbuat demi namamu? Banyak. Bisa saja saya sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta. Bisa saja kita sebagai penginjil. Bisa saja kita sebagai tua-tua jemaat. Bisa saja kita menganggap kita orang Kristen. Kemudian bukankah kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan tanda mujizat demi namamu? Itulah suara para penyembuh-penyembuh. Saudaraku, seringkali kita terlihat begitu luar biasa. Saya mempunyai satu renungan yang disebut Kristen daun atau Kristen akar. Saudaraku, daun tampak begitu lebat. Daun ara pada waktu Yesus berjalan bersama muridnya, mereka sudah kelaparan. Lihat daun, pohon ara luar biasa, begitu lebat daunnya. Mereka dekati. Tapi pada waktu dekati, tidak ada buah. Dan Yesus mengutuk pohon itu. Saudaraku, apa bedanya Kristen daun dan Kristen akar? Kristen daun begitu lebat, begitu kelihatan bagus. Seringkali kita punya talenta. Kita punya talenta yang luar biasa di gereja. Kita gunakan talenta kita. Kita pandai berkhotbah, kita pandai bernyanyi, kita pandai mengajar, kita pandai bercerita, kita pandai menginjil. Tapi kita lakukan itu sebagai talenta kita. Hanya sebagai bakat atau talenta kita. Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan, sesungguhnya kita lakukan itu sebagai kerja, sebagai tanggung jawab pelayanan saja. Di mana kita lakukan itu, kita tidak punya hubungan khusus. Saya bertanya kepada Tuhan, pada diri saya, Tuhan, apakah saya sudah punya hubungan khusus dengan Engkau? Pada waktu pagi, pada waktu malam, kapan saja.
adakah saya punya hubungan khusus dengan engkau? Kalau tidak, kita bisa hilang, saudaraku. Walaupun kita katakan kita ini anggota gereja, tidak menjamin kita untuk tidak hilang. Saudaraku, kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya seorang hamba Tuhan bernama Ellen G. White, dia menuliskan dalam Desire of Ages, kita harus merenungkan Tuhan, kematian Kristus, bagaimana kasih Tuhan, 1 jam 1 hari. Dan kita lebih banyak berdoa, kita banyak belajar firman Tuhan. Saudaraku, bisakah kita hilang? Bisa saja kita hilang. Saudara lihat ini, bukankah kami mengunjungi orang tua dan memberi makan? Ini talenta. Bukankah kami melakukan ini demi namamu? Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah daripada kamu sekalian, saudaraku, yang pembawa kejahatan. Ini kata Yesus. Dan kenapa Yesus katakan ini? Karena tidak punya hubungan khusus. Kita tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kita melakukan itu sebagai tanggung jawab. Wah, saya di gereja ditunjuk sebagai pelayan ini. Saya di gereja ditunjuk sebagai pemimpin KOR. Saya di gereja ditunjuk sebagai ketua. Kita lakukan itu. Tapi hubungan kita dengan khusus. Yang khusus tidak ada dengan Tuhan. Saya lakukan pelayanan masyarakat, mengunjungi orang tua, beri makan kepada mereka. Kita lakukan itu. Kita kan ini demi nama Tuhan, kita lakukan. Tapi aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Sekali lagi, karena kita tidak punya hubungan khusus dengan siapa? Dengan Tuhan. Yesus berbicara kepada orang-orang yang beragama, saudaraku. Bukan kepada orang kafir. Yesus berbicara kepada saya dan saudara, kepada kita. Para pengkhotbah, para pemimpin agama, para tua-tua jemaat. Dan dia katakan, kamu boleh memakai namaku, tapi aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Wah, kalimat ini luar biasa. Boleh kita kan saya menyembuhkan, saya lakukan ini demi nama Tuhan. Boleh pakai nama Tuhan. Tapi kita tidak punya hubungan. Makanya Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Saudaraku, karena Kristus melihat bahwa agama telah dipenuhi dengan hal yang abstrak. Orang-orang berbicara tentang satu hal tetapi melakukan hal yang lain. Jadi Kristus berbicara kepada pemimpin agama, kepada anggota gereja, kepada mereka yang bangga dengan gerejanya. Kristus berkata, kamu tidak bisa hanya dengan menjadi Kristen KTP. Tidak cukup, kata Kristus. Tidak cukup hanya berkata, saya mengasihi Kristus. Saya mengasihi Tuhan. Tidak cukup hanya dengan menjadi anggota gereja. Ingat 5 anak darah yang bodoh. Sama-sama dengan 5 anak darah yang pintar. Mereka sudah siap semua. Tapi ada satu hal. Mereka tertidur. Semua tertidur. 5 anak darah yang bodoh. Tidak menggunakan minyak. Tidak punya minyak cadangan. Tidak punya kuasa Roh Kudus. Sedangkan 5 anak darah yang pandai. Dia punya persiapan. Dia punya minyak. Punya kuasa. Kenapa? Dia punya hubungan Tuhan dengan Tuhan begitu baik. Jadi pada waktu masuk, pengantin datang, 5 anak darah yang bodoh harus tinggal di luar. Tidak diizinkan untuk masuk. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah tantangan bagi saya dan saudara. Mungkin pendeta tidak tahu siapa kita, siapa saya, siapa kamu. Mungkin tetangga juga tidak tahu, tapi Tuhan tahu siapa kita sebenarnya. Dan Tuhan akan bilang, aku tahu. Tapi maaf, kita tidak ada hubungan. Sorry, aku tidak kenal kamu. Aku tahu kamu seperti pohon ara yang punya daun lebat, tapi tidak berbuah. Kamu lebih senang berada di jalan yang luas, bukan di jalan yang apa? Di jalan sempit. Sesuai kekasih, kita senang agama yang mudah. Yang begitu mudah. Karena yang kita inginkan adalah bagaimana bergabung dengan gereja, di mana kita tetap dapat melakukan segala sesuatu yang biasanya kita lakukan. Ke gereja, ya setengah hari saja Tuhan. Setengah hari saya pulang, tidur-tiduran di rumah, ya kembali kerja di kantor, ya masih kantor, bermalas-malasan, datang ke gereja terlambat, ya datang ke gereja dengan suka hati. Gak masalah, yang penting saya datang ke gereja. Hari kerja kan saya capek, jadi kalau hari gereja, ya gak ada absen, tidak ada masalah, seperti di kantor, saya boleh lama-lama lah ke gereja. Ke gereja yang tidak, kalau sudah perhatikan di sini, bagaimana orang ke gereja tidak dituntut menginjil. Ya, dia senang ke gereja yang tidak dituntut menginjil. Ke gereja, ya memberikan persepuluhan, semau saya saja. Yang penting saya kelihatan memberi. Saudaraku, ini kadang yang terjadi di dalam gereja.
Lebih banyak kita datang ke gereja hanya bergosip di gereja. Banyak kita datang ke gereja hanya menceritakan kelemahan-kelemahan orang lain. Saudaraku, kita senang beragama yang mudah. Karena yang kita inginkan adalah bergabung di gereja hanya untuk kelihatan bahwa saya adalah orang Kristen. Kita mau ke gereja yang pengkhotbahnya yang saya suka aja, ya, khotbah yang bagus. Seringkali kita tanya, saya dengarkan, siapa yang khotbah hari ini? Aduh, dia lagi. Oh, ini khotbah, dia lagi. Saudaraku, kadang-kadang kita mencari seperti itu. Cari gereja yang santai. Saudaraku, baca Alkitab kita, sekolah sahabat. Suruh baca sekolah sahabat, baca Alkitab. Sorry, saya nggak ada waktu. Sangat sedikit. Saya tidak punya waktu baca sekolah sahabat. Saya tidak punya waktu baca Alkitab. Saudaraku, hati-hati. Bila kehidupan kekristenan kita seperti itu, tanpa kita sadari, kita adalah orang yang hilang di gereja. Saudaraku, kita adalah orang yang hilang kalau kita tidak sadar. Memang orang yang hilang di gereja, dia tidak tahu kalau dia itu apa. Dia itu hilang. Kalau gereja pun, kalau sudah lihat gambar ini, dia santai saja, tidur saja. Ya, dan itu yang terjadi. Saudara-saudaraku, banyak orang yang hilang di gereja, termasuk saya dan saudara, kita tidak tahu. Inilah ciri-ciri orang yang hilang di gereja. Ya. Bila berdoa, tidak lagi menjadi bagian penting dalam kehidupan orang itu. Kecuali kalau dia punya masalah, baru dia mau berdoa. Doa bukan lagi menjadi satu hal penting bagi orang Kristen itu. Kemudian yang kedua, kalau seorang tidak lagi belajar menekuni Alkitab, ya sudah cukup dengan apa yang saya dapatkan. Saya sudah cukup mengetahui ini Alkitab begini isinya, itu sudah cukup. Tidak menyelidiki jauh, tidak belajar, tidak punya hubungan. Doa, kita berbicara kepada Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Pengetahuan Alkitab hanya diperlukan sebagai pengetahuan saja. Kita tahu banyak, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, poin yang keempat, apa ciri orang yang hilang dalam gereja adalah pikiran seseorang tidak lagi berpusat pada perkara-perkara rohani yang bernilai kekal. Tapi yang dibahas di gereja adalah bagaimana mobilmu, berapa mobilmu, bagaimana rumahmu, dan gosip sebagainya. Itu yang dibahas di gereja. Saudaraku, Kolose 3 itu katakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seharusnya itulah pikiran kita. Pikirkan perkara-perkara di atas, perkara rohani yang mempunyai nilai hidup yang kekal. Yang kelima, ciri khas orang hilang di gereja adalah kalau acara di kebaktian gereja tidak lagi menggugah hati. Tidak memiliki kerinduan. Ya, datang sekedar datang, tidak ada. Sekedar duduk. Coba tanya, apa? Begitu pulang ditanya. Apa isi khotbah? Apa isi pelajaran sekolah sahabat? Nggak tahu. Blank. Ini dia. Hanya sekedar tidak lagi menggugah hati. Tidak ada kerinduan yang jauh. Ciri khas orang yang hilang di gereja adalah tidak tertarik dengan pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Itulah pekerjaan pendeta. Itu pekerjaan tua-tua jemaat. Itu pekerjaan pelayanan perorangan. Tidak tertarik penyelamatan jiwa-jiwa. Padahal kalau kita menginjil kata hamba Tuhan Ellen G. White, itu membentuk karakter kita untuk mempersiapkan kita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang kasih, berapa banyak orang yang memilih untuk masuk melalui pintu yang lebar? Dalam Matius 7, 13-14 katakan, begitu banyak orang memilih jalan melalui pintu yang lebar itu. Sesak, pintu yang sesak itu hanya sedikit. Berapa yang memilih jalan sempit? Hanya sedikit. So, perhatikan ini. Jadi, kalau banyak orang yang hilang di dalam gereja, itu sudah jelas. Karena banyak yang pilih jalan itu. Saudaraku, begitu banyak orang memilih jalan yang lebar. Jalan yang sempit hanya sedikit. Kata firman Tuhan. Tapi apakah itu Tuhan kehendaki? Tidak. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita masuk kategori yang banyak, saudara. Semoga kita berada dalam kategori saya memilih jalan yang sempit, yang sedikit orang. Karena saya mau apa? Saya mau diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian mungkin kita akan berkata, saya tidak mau hilang di gereja. Tapi bagaimana? Saya ini orang tidak mampu. Saya orang yang lemah. Saya tidak kuat. Benar, saudaraku. Kita tidak mampu. Kita tidak kuat. Kita orang yang lemah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat.
Tuhan akan mampukan kita. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Para malaikat yang tidak berbuat dosa datang ke hadiratnya dengan rasa hormat. Tapi bagaimana dengan kita? Kita sering, kita manusia berdosa, datang menyembah kepada Tuhan dengan seenaknya. Tapi mengaku mengasihi siapa? Mengasihi Yesus. Ini saudara-saudaraku menjadi tantangan bagi saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan ini. Ini yang terjadi. Revien Herald 20 Agustus 1903 katakan, umat Allah dewasa ini sudah jadi begitu mirip dengan orang dunia sehingga tidak ada perbedaan yang dapat dilihat. Masuk ke gereja persis yang lain. Namanya masuk gereja, tapi kehidupan kita tidak seperti lagi orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan. Kita bisa hilang di gereja. Mirip dengan orang-orang dunia. Adakah pertolongan bagiku? Ini menjadi satu pertanyaan. Masih adakah harapan bagi saya untuk kembali? Saya rindu untuk hidup bersama dengan Tuhanku di dalam kerajaan-Nya. Ada janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada apa? Yang membawa kepada kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan menuntun kita, Dia akan meneguhkan, menolong, menguatkan kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada apa? Kemenangan. Wahyu 3:20 katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok pintu. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama dengan aku. Ini jaminan yang luar biasa. Bahkan dalam Filipi 4:13 Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, kita manusia lemah. Kita manusia yang tidak punya kemampuan. Tapi janji Tuhan luar biasa. Kalau kita izinkan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, Tuhan katakan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saudaraku, ketika Yesus ada dalam hidup kita, ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita dapat hidup dengan benar. Kita dapat memperoleh kemenangan dan kita akan berkata seperti Rasul Paulus. Filipi 4:3, Tuhan, terima kasih karena segala perkara saya dapat tanggung. Karena Engkau berikan kekuatan kepadaku. Berapa banyak perkara? Segala perkara. Bagaimana kita bisa tanggung itu? Karena Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Saudaraku, jika Tuhan tidak bisa, ini menjadi pertanyaan. Jika Tuhan tidak bisa memberikan kita kemenangan atas dosa. Jika Tuhan tidak bisa membuat saya datang tepat waktu ke gereja. Jika Tuhan tidak mampu membuat saya memaafkan musuh saya dan lain-lain. Apa yang harus kita buat? Saudaraku, ini yang terjadi. Perhatikan. Maka Dia harus turun dari tahtanya. Kita harus menutup semua gereja. Buat apa kita dalam gereja kalau akhirnya kita tidak masuk ke dalam? Kalau kita akhirnya masuk apa? Neraka. Tapi karena Tuhan mampu dan sudah buktikan itu. Kalau Tuhan tidak bisa berikan kemenangan, maka Dia bukanlah apa yang Dia katakan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sudah terbukti menang dalam segala masalah dosa. Ya, segala kelemahan. Itu sebab Dia memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Dia juga akan memberikan kuasa untuk mempertahankan apa? Keselamatan itu. Saudaraku, itu jaminan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bagaimana kita memperoleh kekuatan. Bagaimana kita memperoleh jaminan. Ini syaratnya. Kita harus menginginkan kemenangan itu. Kemenangan itu harus kita inginkan. Menjadi target kita. Karena sebab Kristus tidak akan memaksa kita untuk selamat. Bukan cara Tuhan untuk memaksa. Kita bebas memilih mau ke neraka atau ke surga. Makanya Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan apa? Akan mendapat. Ketoklah pintu, akan dibukakan bagimu. Syaratnya adalah kita harus minta, cari ketok, bukan diam. Kita minta kemenangan. Kita minta kekuatan.
Karena itu janji Tuhan kepada kita, supaya kita boleh menang. Ini tulisan seorang hamba Tuhan, Ellen G. White, dalam tulisan permulaan halaman 270. Saya melihat malaikat Tuhan bergegas untuk menolong mereka yang sedang bergumul dengan segenap kekuatan. Tuhan akan menolong orang yang bergumul untuk melawan malaikat-malaikat jahat dan berusaha menolong diri mereka dengan bersentuhan dengan tekun. Sekali lagi, ini ada dua bagian. Malaikat bergegas menolong orang yang sedang bergumul dengan segenap kekuatan. Untuk apa? Melawan kejahatan. Melawan malaikat-malaikat jahat. Berusaha menolong diri mereka untuk bertekun kepada Tuhan. Tetapi malaikat-malaikatnya yang lain akan meninggalkan orang yang tidak berusaha menolong diri mereka. Dan kata Nyonya White, saya tidak melihat mereka lagi. Saudaraku, diperlukan pergumulan. Bagaimana saya bisa tetap setia. Ke gereja belum menjamin, saudara-saudaraku. Kita bisa saja hilang. Itu tadi yang saya katakan. Doa diperlukan setiap saat. Bagaimana pergumulan itu kita perlu banyak doa. Kata Ellen G. White, doa adalah salah satu tugas yang paling penting. Tanpa itu, kita tidak dapat mempertahankan perjalanan Kristiani kita. Doa. Mengapa? Karena doa mengangkat, menguatkan, dan membuat lebih mulia. Itu berarti jiwa berbicara dengan Allah. Kita diperlukan berdoa. Penyerahan sepenuhnya. Berhubungan terus dengan Tuhan. Saudaraku, tantangan bagi kami para pekerja, para pendeta kadang. Saya tidak tahu, saudara-saudara. Kadang-kala kita terlalu sibuk dalam pekerjaan. Kita merasa kita melakukan pekerjaan kita. Kita sibuk ini, sibuk itu. Kita merasa itulah urusan agama. Urusan kerohanian. Tapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak punya doa yang sungguh-sungguh. Doa adalah salah satu tugas yang paling penting. Tanpa itu katanya, kita tidak dapat mempertahankan perjalanan Kristiani kita. Doa mengangkat, menguatkan, membuat lebih mulia. Kemudian Great Controversy 530 katakan, tidak seorang pun aman dalam satu hari atau satu jam tanpa berdoa. Tuhan menginginkan kita lebih banyak berserat kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingin saudara menggunakan imajinasi saudara untuk sesaat. Ada pengumuman. Coba kita membuat imajinasi. Ada pengumuman. Gedung ini akan terbakar. Kemudian lampu semua sudah mati. Dan ada seorang yang mengatakan, mari ikut saya. Saya tahu jalan keluar. Saya punya center. Saya menuntun kita semua. Saya dapat menuntun saudara keluar. Apa yang saudara akan lakukan? Saya percaya kita semua akan bergegas untuk mengikuti dia. Tidak bersantai lagi, tidak akan santai, tapi kita cepat-cepat. Mari, kita ikut dia. Kita tidak berlama-lama untuk itu. Kenapa? Kita takut terbakar. Saudaraku, apakah saudara sadar bahwa dunia ini akan mengalami hal yang sama? Tuhan sudah sampaikan ribuan tahun yang lalu. Tapi kita masih santai saja. Apakah kita masih santai? Kerohanian kita tidak bertumbuh. Kita belum bisa memaafkan teman kita yang menyakiti hati kita. Kita masih suka gosip daripada worship. Kita belum bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita masih suka membenci orang lain. Saudaraku, kita suka berkata-kata negatif, berpikiran negatif untuk orang lain. Sudahkah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan? Mengapa kita lakukan itu? Karena kita tidak sadar. Kita sudah hilang dari gereja. Kalau kita lakukan itu berarti kita tidak sadar. Walaupun kita ada di gereja, kita sudah hilang di gereja. Saudaraku, Lukas 15 ayat 7 katakan, aku berkata kepadamu demikian juga. Ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar memerlukan pertolongan. Saudaraku, mari nyalakan lantera kita. Nyalakan lampu kita. Lantera kita, doa kita, belajar firman Tuhan, kuasa Roh Kudus. Nyalakan itu. Sehingga dapat melihat dan mari kita mencari saudara-saudara kita yang hilang. Saya bersyukur pada sahabat ini. Ada 2 orang di Jemaat Memuria yang menerima baptisan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena mereka mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, jangan mau hilang.
kita berada di gereja, mari kita betul-betul punya hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar datang ke gereja. Kalau tidak, kita adalah orang yang hilang di gereja. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kita, bahwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak hilang di gereja. Sehingga pada waktu Tuhan datang, Tuhan katakan, masuklah hamba, sabarlah hai hambaku yang sejati, yang setiawan, masuk ke dalam tempat yang telah kusediakan kepadamu. Bukan Tuhan menolak kita. Bukan Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Tetapi Tuhan undang kita, mari masuk. Aku telah sediakan tempat bagimu. Kiranya sekali lagi Tuhan berkati kita, jadi doa dan harapan saya. Amin. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami puji nama-Mu Tuhan, karena besarlah kasih-Mu bagi masing-masing kami. Terima kasih karena kesempatan berbakti, beribadah bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Zoom ini, dari jemaat Mount Moriah dan dari manapun kami datang. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu melalui sekolah sahabat dan jam khotbah. Biarlah apa yang kami dengarkan, kami pelajari, boleh menguatkan kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh hidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan menaikkan doa dan pujian. Biar itu menjadi bauan harum di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk masing-masing kami. Berkat-Mu menjadi bagian kami. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Halilman Tampu Bolon. Istri, anak-anak yang Tuhan sudah percaya. Berkati di dalam pelayanan di jemaat ini. Berkati tua-tua jemaat, ketua-ketua, anggota majelis, seluruh anggota. Satukan kami semua karena cinta kasih-Mu. Bergandengan tangan, jalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih juga hamba Tuhan, Pak Stefanus yang sudah membawakan firman-Mu. Tuhan berkati. Di waktu akan datang pun terus dapat menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk umat-umat Tuhan, apabila dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Apabila mereka sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan yang sejati, yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami, rencana kami, bahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar di atas segalanya kehendak Tuhan yang jadi. Pada saat hamba mengangkat tangan, biarlah tangan Tuhan menjadi bagian kami, mengurapi tangan hamba-Mu. Kiranya damai daripada Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan memberkati kami semua yang hadir. Sejak sekarang sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.